Ya, halo, selamat pagi untuk anak-anak kelas 3 SD Insan Teratai. Oke, pada tema hari ini kita akan membahas tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel, yang terutama menu-menu yang sering dipakai ya. Oke, langsung aja. Oke, lemot ini. Yang pertama adalah menu insert. Nah, mari kita lihat di Excel menu insert itu yang mana. Nah, ini ya, masih ingat kan kalian nih tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel apa aja nih? Ini ya menu ya. Menu file, ada menu home, menu insert, menu page layout, menu formula, data, nah dan lain-lain ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang menu insert dulu ya. Kalau kemarin kita menu cut copy, menu home kita udah ya, kayak cut, copy ini dan konteks, bold, italic, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita belajar menu insert. Nah, menu insert ada table, ada picture, clip art, shapes, nah dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan membahas menu Excel yang sering dipakai saja, yang jarang dipakai atau hampir tidak pernah dipakai, lewat aja dulu ya. Nah, menu insert digunakan untuk menyisipkan berbagai objek yang dapat membantu sebuah lembaran kerja menjadi lebih informatif dan indah. Ribbon pada menu insert terdiri dari tools nih. Toolsnya apa aja? Table, illustration, lalu ada picture, clip art, shapes, markup ya. Nah, ini kita bahas nih tentang menu insert. Nah, yang pertama adalah tools table. Nih, tools table. Tools table ini adalah gunanya untuk apa sih namanya ya? Untuk melihat data yang ada di pada table kita klik ya. Nah, misalnya kita klik ini nih, yang di H. Nah, dia otomatis berubah ya. Where is the data for your table? Artinya di mana data pada table. Nah, misalkan di sini. Ini untuk headernya ya. Oke, lanjut. Namun tools tables ini jarang digunakan ya. Biasanya kalau untuk table kita sudah ada tabelnya, sudah ada tabelnya, tinggal kita gambar aja nanti. Contoh, kita akan membuat tabel, nah seperti inilah. Nah, kita klik di sini, order, kita pilih. Nah, seperti ini udah jadi table atau tabel. Jadi sebenarnya tools tables ini jarang digunakan. Lalu ada tools illustration. Tools illustration ini terdiri dari beberapa perintah picture. Yang mana picture? Nah, ini nih, picture. Ingat-ingat ya logonya ya. Picture digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar dari data di komputer. Nah, misalkan ini. Oke, kita coba ya. Misalkan di sini kita akan menaruh sebuah gambar. Kita akan picture. Nah, pilih gambarnya. Nah, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Inilah fungsi dari picture ya, icon picture. Oke, next. Lalu ada clip art. Clip art digunakan untuk menyisipkan gambar bawaan dari Microsoft Office. Beda dengan picture ya. Menu picture, kalau menu picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang ada pada data komputer.
Data komputer siapa? Data komputer kita misalkan. Nah, kalau clip art ini gambar yang udah disediakan ya, yang di Microsoft Office-nya. Nah, kita klik nih. Yups. Kita klik search go. Nah, inilah gambar-gambarnya. Semua gambar yang ada di Microsoft Office. Nah, kita tinggal klik aja pilih yang mana. Misalkan bola nih. Nah, inilah gambar-gambar yang ada di clip art. Ini contoh aja ya. Oke, next. Yang ketiga ada shapes untuk menyisipkan bidang atau bentuk. Bentuk yang sudah pastinya ada di Microsoft Office ya. Ya mungkin kalian pernah belajar Microsoft Paint atau aplikasi untuk menggambar. Nah, sama seperti itu bentuknya pada shapes juga. Nah, ini dia ada segi, ada lingkaran, klik insert, lalu klik shapes. Nah, pilih bentuknya misalkan segitiga nih. Klik di sini, klik tahan, tarik, dan lepas sampai sini. Nah, inilah fungsi shape ya. Fungsi icon shapes digunakan untuk membuat gambar bentuk. Lalu ada smart art, fungsinya adalah untuk menyisipkan diagram. Nah, smart art nih fungsinya untuk ya menyisipkan diagram. Banyak ya diagramnya. Ada diagram proses, ada diagram circle. Nah, tergantung kalian ingin menggunakan diagram yang mana. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah gambar diagramnya. Lalu ada tools chart, digunakan untuk menyisipkan grafik. Chart ya. Sama seperti apa namanya smart art, chart ini gunanya untuk menyisipkan grafik. Nah, mau grafik batang, grafik lingkaran, grafik dan lain-lain ya. Ini ada grafik kolom nih. Nah, lalu ada grafik lingkaran, ada grafik garis, area, dan lain-lain ya. Nah, tools link digunakan untuk membuat hyperlink. Nah, yang ini biasanya digunakan untuk nge-link ya, untuk menghubungkan ke sebuah web, halaman web, nah, atau picture atau email ya. Ini kita menggunakan hyperlink nanti. Kita di sini, tapi kita di sini nggak akan belajar hyperlink dulu. Kenapa? Karena belum saatnya ya. Karena kita masih di dasar, sekolah dasar. Untuk hyperlink ini biasanya digunakan pada SMA nantinya atau kuliah. Lalu ada tools text yang digunakan untuk menambahkan objek teks. Nah, tools text ini seperti ini ya. Nah, ya biasanya yang digunakan adalah word art. Nah, di sini kita disuguhi berbagai apa namanya ya, berbagai teks yang kreatif ya. Tinggal kalian sendiri yang mau pilih yang mana. Misalkan ini di sini oke, kita gambar dulu. Misalkan di sini adalah nama kalian, nama kalian. Ya terserah kalian sih mau
gaya yang seperti apa. Di sini kita bisa juga ada apa namanya, gaya-gaya berbagai tema ya. Jadi ada backgroundnya nih di sini nih untuk shape fill ini. Untuk shape fill, nah pilih warna misalnya kuning. Nah tuh ya ada backgroundnya. Lalu ada outline. Outline ini adalah gambar luarnya ya. Gambar warna luarnya, misalkan warnanya adalah biru. Nah tuh, jadi biru kuning ya. Oke, ya. Mari kita perhatikan dari dekat. Nah, di background ini luarnya ada warna biru. Nah, seperti ini ya, biru. Oke, next. Selanjutnya adalah menu page layout. Nah, menu page layout ini untuk mengatur halaman yang digunakan pada menu page layout. Ribbon yang terdapat pada menu page layout yang sering digunakan adalah yang pertama adalah tools theme yang digunakan untuk mengatur tema halaman. Nah, untuk menu page layout ini biasanya digunakan ketika kalian ingin mengeprint. Biasanya ada di file, print, klik print. Nah, di sini ada menu page layoutnya nih. Nah, ini untuk page layoutnya bisa dari sini atau dari sini ya. Oke, kita klik dulu. Nah, yang pertama adalah margin, digunakan untuk mengatur batas tepi. Nah, ini seperti inilah margin. Margin. Untuk batas tepinya kalian terserah mau pilih yang mana. Ada yang normal, lalu ada yang apa namanya melebar atau luas ya. Nih luas nih wide atau narrow. Narrow menyempit batas tepinya. Nih batas tepi yang ini nih. Nah, ini digunakan ketika ingin mengeprint. Oke, biasanya adalah di print ya, print ya, icon print. Nah, seperti ini. Di sini ada margin. Kita kalau pilih narrow dia lebih apa namanya, tidak makan banyak tempat ya. Nah, lalu ada wide. Wide artinya adalah luas, di mana nanti gambarnya lebih besar. Nah, tuh jadi nggak kebagian yang lingkaran ini. Lalu ada normal. Nah, normal seperti ini. Normal adalah bawaannya ya. Lalu ada last custom setting. Last custom setting ini terserah kalian mau setting berapa. Mau di setting berapa ukurannya untuk marginnya ini. Bisa sampai 0 ya, paling minimal 0,1 lah. Lalu ada orientation untuk mengatur arah cetakan halaman. Orientasi ini untuk mengatur arah cetakan halaman terdiri dari landscape dan portrait. Nah, orientation ini digunakan untuk mengatur bentuk halamannya ya, mau bentuknya portrait atau landscape. Nah, seperti ini. Nah, kita contohkan di menu file print ini ya, menu file, klik print. Nah, seperti inilah kalau landscape. Jadi bentuknya adalah miring ya, mendatar seperti ini. Nah, kalau portrait bentuknya tegak, kertasnya tegak. Nah, ketika kalian print, kalian pilih mau landscape atau portrait. Sudah pasti landscape ya. Nah, jadi biar kelihatan banyak gitu bentuknya dalam satu kertas. Lalu ada size adalah perintah untuk mengatur ukuran halaman. Nah, di size ini kita mengatur kertas yang akan kita print. Nah, misalkan kertas yang di print adalah kertas A4, maka kita pilih A4 atau letter atau legal atau yang lain-lain ya. Dari kertas yang paling kecil
hingga kertas yang terbesar. Nah, biasanya kalau kertas normal itu adalah ukuran A4. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan ya.